Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran digital onboarding. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat umpan balik menggunakan Google Form. Terdapat dua cara untuk membuat Google Form. Oke, yang pertama kita langsung ketikkan saja Google Form. Kemudian bisa langsung login. Oke. Atau yang kedua bisa dengan cara masuk melalui Google Drive. Tapi dipastikan dulu kalian sudah login ke email kalian. Oke. Kelebihan membuat Google Form melalui Google Drive yaitu kita bisa mengatur foldernya. Oke. Jadi kita bisa menambahkan folder. Kita tinggal ketik saja yang ini tanda plus. Kemudian diklik. Nah, di sini kita bisa buat folder baru. Jadi kita tidak usah bingung untuk mencari filenya berada di mana. Oke, karena saya sudah membuat foldernya, jadi kita langsung membuat Google Formnya. Oke, pertama tambahkan plus lagi, kemudian cari di sini bagian bawah Google Formulir atau Google Form. Oke, kemudian kita klik saja bagian Google Formulir. Oke, ini tampilan awal Google Form. Pertama kita beri judulnya terlebih dahulu. Ini adalah judul Google Formnya. Oke, contoh pemberian judul, saya memberi nama judulnya dengan formulir umpan balik kualitas produk. Ini adalah judul Google Form. Kemudian di atas ini ada namanya formulir tanpa judul. Ini kita bisa ubah. Ini untuk membuat nama pada file yang tersimpan di Google Drive. Jika sudah memberi judul di bawah sini, ini tinggal klik saja. Dia akan berubah secara otomatis. Oke, deskripsi produk. Deskripsi produknya silakan dibuat. Deskripsi produknya umpan balik kualitas produk. Suara Anda sangat berguna bagi kami. Ini contohnya ya, jadi kalian bisa buat sekreatif mungkin. Oke. Kemudian yang pertama, boleh menggunakan nama. Ya, misalnya nama yang mengisi formulir ini siapa. Oke. Kemudian di sebelah sini ada pilihannya. Jadi yang mengisi formulir ini bisa kita arahkan jawabannya mau jawaban seperti apa. Untuk nama kita menggunakan jawaban singkat saja ya. Oke. Kemudian di sini ada tulisan wajib diisi, ini wajib dicentang. Perbedaannya adalah ketika yang mengisi kuesioner itu lupa mengisi atau tidak mengisi, tidak bisa dikirim atau tidak bisa menyelesaikan kuesionernya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama ya. Kita menggunakan jawaban singkat, kemudian kita tambahkan lagi dengan tools yang ada di sebelah sini. Ada tanda plus, kita klik saja tanda plusnya, kemudian kita masuk ke kuesionernya. Oke, yang pertama silahkan masukkan pertanyaannya. Oke, contohnya, ini contoh yang saya buat adalah berapa puas Anda
dari tumbler kami. Di pertanyaan kedua, saya memberi pertanyaan, bagaimana pendapat Anda mengenai kualitas bahan dari tumbler kami? Nah, bahan yang dimaksud itu adalah ketahanan dari kualitas produknya. Biasanya kan ada tumbler yang mudah penyok, ya, atau catnya mudah terkelupas. Oke, di sini saya masih menggunakan skala linier. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah ukuran dan kapasitas tumbler? Di pertanyaan selanjutnya saya akan mencoba membuat pertanyaan dengan pilihan jawaban singkat atau paragraf. Oke. Tujuannya adalah saya di sini meminta saran kepada pembeli, ya. Oke, pertanyaannya, hal apa yang bisa kami tingkatkan untuk produk tumbler kami? Furkon, seberapa puas Anda dengan kemampuan tumbler dalam menjaga suhu minuman panas atau dingin? Oke, misalnya saya pilih 4. Bagaimana pendapat Anda mengenai kualitas bahan dari tumbler kami? Oke, misalnya 5. Apakah tutup tumbler bekerja dengan baik? Ya, baik. Oke, apakah ukuran dan kapasitas tumbler yang dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Misalnya ya. Oke, hal apa yang bisa kami tingkatkan untuk produk tumbler kami di masa depan? Oke, misalnya banyak. Oke, untuk melihat data di sini saya akan mengisi Google Form lagi ya. Oke, kita kasih nama misalnya Furkon 2. Oke. Kemudian saya memilih yang angka ini. Kemudian saya milih angka ini, saya memilih secara acak saja ya, supaya ada perbandingan data. Oke, kemudian saya memilih yang ini. Kemudian pilih ini. Oke. Kemudian untuk sarannya adalah buat menarik misalnya ya. Oke. Kemudian saya kirim. Oke. Jika tampilan seperti ini berarti jawabannya sudah terkirim. Ya. Sekarang kita kembali ke Google Form yang sudah kita buat. Nah, di sini kita lihat bagian jawabannya. Di sini saya sudah mengisi 4 kali. Ya, jadi kita lihat perbandingan datanya seperti apa, atau tampilan datanya seperti apa. Oke. Pertama, nama. Nah, ini nama untuk persentase sepertinya tidak usah dilihat ya. Kemudian ini seberapa puas Anda dengan kemampuan tumbler dalam menjaga suhu. Nah, ini tadi saya mengisinya random atau ngasal. Ya. Ada 25% itu menjawab 3, 25% lagi 4, dan 50% 5. Ya. Nanti data ini yang dijadikan acuan kita sebagai bahan evaluasi. Nah, apakah tutup tumbler bekerja dengan baik? 75% menjawab baik, dan 25% menjawab tidak bekerja dengan baik. Oke. Kemudian untuk mengambil data yang sudah diisi oleh customer atau orang yang mengisi Google Formulir, kita bisa ke spreadsheet. Ini bagian spreadsheet, ada di bagian sini. Ya, kita klik saja. Oke, nanti tampilannya seperti ini.
di mana di sini datanya tercatat dengan lengkap, diisi tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, dan jam berapa, yang mengisi namanya siapa saja, kemudian datanya apa saja, isian datanya apa saja, ya bisa dilihat. Ya, data ini yang bisa kalian olah, atau data ini yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke folder yang sudah dibuat. Ya. Di sini akan muncul dua file. Yang pertama adalah file Google Form atau Google Formulir, di mana file ini yang sudah tadi kita buat. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan data-data lagi, menambahkan pertanyaan-pertanyaan lagi, tinggal diklik saja. Oke. Tinggal kita edit. Ya. Dan yang ini adalah Google Spreadsheet, ya, di mana Google Spreadsheet ini berisikan data-data atau hasil survei yang sudah dilakukan. Ini bisa kita olah menjadi bahan untuk evaluasi perbaikan ke depannya. Saya akhiri tutorial pembuatan Google Formulir kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.